Kepolisian Sektor Bubutan beserta anggota TNI dan Satpol PP di Kecamatan Bubutan, Surabaya. Petugas gabungan tersebut membubarkan paksa kegiatan masyarakat yang sedang ngopi di warung di pasar. Pasalnya, kumpulan massa ini tidak sesuai dengan maklumat Kapolri dan Wali Kota Surabaya agar warga berada di dalam rumah untuk mencegah penyebaran wabah virus corona atau COVID-19. Warga pun akhirnya membubarkan diri. Setelah warga pergi, petugas dari Kecamatan Bubutan, Surabaya menyemprotkan disinfektan untuk menghalau virus corona atau COVID-19 di sejumlah warung kopi yang ada di kawasan tersebut. Sementara, polisi dari jajaran Polres Malang, Jawa Timur membubarkan kerumunan massa atau pengunjung di sejumlah tempat nongkrong seperti kafe, rumah makan, warung kopi, warnet, dan tempat bermain game online. Pada operasi yang digelar pada Selasa malam ini, para pengunjung pun disuruh segera pulang dan tidak begadang karena negeri ini sedang siaga virus COVID-19. Tindakan ini sebagai upaya untuk menekan dan memutus rantai penyebaran virus COVID-19 yang saat ini sedang mewabah di tanah air. Apalagi di Malang, hingga saat ini jumlah orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan, dan pasien positif corona terus bertambah. Bahkan Malang masuk zona merah virus berbahaya tersebut. Tim TV One mengabarkan. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kebijakan ini, sudah bersama kami Kapolda Jawa Timur melalui sambungan Skype. Selamat siang, Pak Luki, Irjen Pol Luki Hermawan. Selamat siang, Pak Luki. Selamat siang, Mas. Iya, selamat siang, Pak Kapolda. Kita lihat tadi informasinya sudah ada pembubaran sejumlah massa atau kerumunan-kerumunan massa. Sejauh ini daerah-daerah mana saja yang menjadi pusat dari operasi Polda? Untuk wilayah Jawa Timur, kebetulan ada 39 wilayah. Ini seluruhnya para Kapolres bekerja sama dengan Dandim dan aparat setempat secara serentak ini melakukan razia pagi, siang, dan malam. Seperti hari ini, tadi pagi ada kegiatan perkawinan. Alhamdulillah setelah diberikan pemahaman, akhirnya hanya melaksanakan ijab di wilayah Nganjuk, dan akhirnya setelah ijab langsung foto di tempat masjid, setelah itu selesai, sehingga tidak dilanjutkan dengan pestanya. Ini yang hari pagi tadi dilaksanakan di wilayah Nganjuk. Demikian. Jika nantinya kemudian masih ada warga yang ingin mengajukan izin keramaian seperti acara tadi, pernikahan atau hajatan dan lain-lain, apakah kemudian akan ada pemantauan khusus dari polisi atau bagaimana prosedurnya, Pak? Yang jelas untuk kegiatan-kegiatan berkumpul, kegiatan-kegiatan rapat, apapun dan yang dalam jumlah banyak, di pihak kepolisian sudah jelas maklumat dari Bapak Kapolri bahwa kita tidak akan keluarkan izin. Namun apabila ada seperti ada kegiatan kawinan, ya kita nanti berikan pemahaman, terutama untuk jaga jarak, ya. Hanya ijabnya saja, dan ini pun kita lakukan kepada orang-orang yang berkumpul, ya, secara kelompok yang pinggir-pinggir jalan, terutama ojek. Ini banyak ojek yang berkumpul di depan-depan mall. Ini pun kita urai, kita himbau, kita urai, ya, untuk tidak berkumpul. Ini kita lakukan karena mereka mencari tunggu untuk pesanan. Namun untuk masyarakat yang memang niatnya hanya untuk nongkrong, ngopi, ya, main game, main biliar, nah ini yang kami bubarkan. Dengan tegas kita lakukan pembubaran. Ini sudah kita lakukan di wilayah Jawa Timur. Dari malam minggu sampai sekarang sudah 11.700 masyarakat yang kita bubarkan. Dan alhamdulillah mulai 2 malam terakhir ini dan pagi siang hari ini juga nampak untuk di wilayah Jawa Timur untuk banyak ya masyarakat yang sudah paham, bahkan menginformasikan bahwa ada ini tempat nongkrong
diinformasikan kepada kita aparat, sehingga nanti aparat beserta TNI melakukan pembubaran. Demikian. Baik, artinya sejauh ini polisi hanya bisa untuk membubarkan masyarakat yang beraktivitas di tempat-tempat tersebut yang tadi Bapak sebutkan. Tapi apakah kemudian ada himbauan untuk menutup tempat-tempat keramaian tersebut seperti warung, warung kopi dan lain sebagainya begitu Pak? Untuk tempat-tempat keramaian seperti tempat karaoke, tempat-tempat warnet itu sudah ditutup, ya, sudah ditutup oleh provinsi, ya. Tapi kalau untuk rumah makan, kafe, ini kami sudah membuatkan surat dengan kerjasama dengan provinsi. Mereka banyak yang pesan take away, karena kita kalau tutup betul-betul tutup, mereka juga untuk mencari istilahnya rezeki. Betul. Jadi banyak orang-orang yang take away seperti McD apa semuanya semacamnya. Kalau orang lagi makan, ya, selesai makan pulang. Dan kita sarankan untuk pesan makan dibawa pulang. Demikian himbauan-himbauan yang selalu kita sampaikan. Tapi kalau orang-orang yang nongkrong di tempat permainan, ini yang kita langsung bubarkan dan kita himbau sesuai dengan arahan maklumat dari Bapak Kapolri. Demikian. Untuk razia yang dilakukan beberapa waktu terakhir ini, apakah kemudian difokuskan di tempat-tempat yang memiliki kasus positif paling tinggi atau memang dilakukan secara merata, Pak? Memang kita mengikuti apa yang disampaikan setiap sore oleh gubernur. Ada wilayah-wilayah yang memang di sini yang cukup tinggi, ya, yaitu wilayah Surabaya sendiri, ya, ini cukup banyak, dan ODP sekarang di wilayah Malang dan wilayah Pamekasan, Tulungagung, ini cukup tinggi. Oh ya, betul. Ya, gimana? Iya, di Tulungagung 204 ODP lain, kalau yang sudah positif, betul, 204 ini meningkat dalam waktu 2 hari. Ini kan di sana kan banyak tempat TKI. Ini udah kami arahkan wilayah-wilayah yang memang TKI-nya cukup besar. Ini Tulungagung meningkat drastis dalam waktu 2 hari ini. Untuk EDP-nya 200, sama Blitar, Malang itu cukup banyak juga. Artinya penanganannya ada penanganan khusus yang berbeda atau dengan prosedur yang sama, Pak, di daerah-daerah yang dengan ODP yang cukup tinggi seperti di Pamekasan tadi dan di Tulungagung begitu? Untuk arahannya, maklumatnya sudah sama. Jelas kita memerintahkan, ya, bukan himbauan lagi, sudah ada penegasan untuk tinggal di rumah, ya. Untuk keluar rumah itu memang untuk kepentingan-kepentingan yang memang urgent, ya, mungkin ke rumah sakit, ya, atau mungkin belanja makanan, ya, yang lain-lain. Tapi kalau untuk sifatnya nongkrong, memang Jawa Timur ini ada istilah cangkruan. Cangkruan itu ngopi. Ini memang banyak sekali tempat-tempat ini. Nah, inilah yang dilakukan oleh aparat gabungan TNI Polri. Kita menghimbau dan ada lebih penekanan lagi untuk mereka pulang ke rumah agak memaksa, dan kalau memang dia menghalang-halangi dan yang lainnya, ya kita ambil, kita bawa, ya, karena ancaman hukumannya sudah jelas, ada pasalnya juga. Demikian. Artinya penindakan pidana bisa saja dilakukan begitu, Pak? Bisa, sangat bisa. Tapi untuk sampai saat ini, untuk wilayah Jawa Timur, alhamdulillah masyarakat masih nurut, ya, terhadap himbauan-himbauan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Jadi belum ada para masyarakat yang melakukan perlawanan ataupun membangkang, ya, atas perintah yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Demikian. Pak, dengan razia yang dilakukan secara masif ini di sejumlah daerah di Jawa Timur, apakah kemudian para petugas yang melakukan himbauan ini juga dilengkapi dengan alat perlindungan diri yang memadai,
Ada standar prosedurnya atau seperti apa? Kami sudah melakukan, aparat yang melakukan himbauan ini juga kami sudah perintahkan yang biasanya pakai baju lengan panjang di linting. Saya perintahkan seluruh anggota untuk lengan panjangnya dibuka, untuk disemprot juga iya, dan juga masyarakat yang tempat-tempat yang sudah kami bubarkan langsung ada tim yang khusus yang melakukan penyemprotan juga tempat-tempat itu. Jadi banyak sekali masyarakat sini, kafe-kafe atau tempat ngopi, terima kasih juga. Jadi setelah kita bubarkan, kita sterilkan juga. Jadi kita ada tim himbauan, tim upaya paksa yang agak membubarkan. Yang terakhir adalah tim untuk melakukan penyemprotan, baik itu secara fisik ya, orangnya yang mau pulang ke rumah disemprot, dan juga tempatnya ya kita semprot juga. Jadi kita melakukan, ada 1 kali jalan ada 3 langkah yang kita lakukan. Demikian. Iya, Pak Kapolda, kalau kita tahu di Surabaya ada 31 orang sejauh ini yang data kami terima pasien positif Corona COVID-19. Apakah di daerah-daerah yang tingkat pasien positifnya cukup banyak ini ada wilayah-wilayah yang diisolasi begitu, Pak? Wilayah-wilayah yang memang zona merah seperti itu? Untuk zona merah sudah disampaikan oleh Ibu Gubernur. Ini yang menjadi perhatian khusus untuk wilayah-wilayah yang memang sudah positif seperti Surabaya, Malang, ya, kemudian Malang Kota, Malang Kabupaten, Blitar, Sidoarjo, Magetan. Ini adalah wilayah-wilayah yang mana sudah ada yang positif. Ini menjadi perhatian khusus, dan aparat-aparat yang berada di wilayah-wilayah tersebut ini betul-betul melakukan himbauan. Ini betul-betul sangat masif sekali, ya, sangat masif sekali, terutama pihak-pihak keluarga yang terdampak secara positif, yang dinyatakan positif, keluarganya ini yang ODP atau PDP ini juga menjadi perhatian khusus ya dari aparat dan kerjasama dengan pihak kedokteran. Demikian. Artinya jika ada ODP, PDP atau pasien positif yang berada di wilayah karantina tersebut, jika mereka keluar dari wilayah tersebut, apakah ada ancaman hukumannya atau seperti apa, Pak? Tidak ada, kita sudah ada SOP-nya yang langsung dipimpin dari gugus tugas ya untuk penanganan orang-orang yang memang langsung yang terdampak ya. Ini sudah ada tim sendiri untuk dari aparat kepolisian sendiri. Kita fokus bagaimana untuk menciptakan rasa aman, rasa tidak ada ketakutan bagi masyarakat. Jadi menciptakan situasi yang jangan sampai masyarakat ini panik. Demikian. Mungkin pesan terakhir, Pak. Pembagian tugas antara aparat kepolisian dengan dokter. Ya. Mungkin pesan terakhir untuk warga Jawa Timur agar kemudian bisa menekan jumlah COVID-19 di Jawa Timur. Baik, saya berpesan kepada warga Jawa Timur agar betul-betul mengikuti apa yang disampaikan oleh pemerintah saat ini untuk betul-betul diam di rumah dan jangan keluar ke rumah, ataupun apabila keluar ini memang betul-betul yang sangat penting, karena kita di sini Jawa Timur khususnya ya kita melihat ada angka peningkatan. Jadi kami berharap supaya masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik, dan kami akan selalu bersama dengan masyarakat Jawa Timur. Demikian. Baik, terima kasih Bapak Irjen Pol Luki Hermawan selaku Kapolda Jawa Timur sudah berbagi informasi bersama kami di Kabar Khusus. Selamat siang Pak Kapolda. Pemirsa, Kabar Khusus harus jeda dulu, kami akan kembali lagi masih mengenai penanganan COVID-19 di Indonesia. Kami kembali sesaat lagi.